Fadlizon mengatakan bahwa dia lebih percaya dengan narasi FPI tentang pembantaian 6 anggotanya ketimbang narasi Polri dan TNI tentang tindakan tegas dan terukur dari 6 anggota FPI yang mendukung Rizik. Orang ini sudah membuat onar di media sosial dan media berita. Padahal sebagai wakil rakyat yang punya akses di DPR RI, menggunakan kapasitasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI yang bekerja sama dengan Menteri Pertahanan karena tugas tentang ketahanan negara, ada di dalam kendali legislator ini. Kesannya, dia kok seneng aja ya dikibulin? Pertama Ratna, kedua FPI. Sepertinya ada niat yang kurang baik dari wakil rakyat ini untuk memberikan framing yang tidak baik kepada institusi pemerintahan yang mengamankan negara, yakni TNI, Polri, dan BIN. Seharusnya di dalam sistem pemerintahan demokrasi, semua punya mekanisme hukum. Kalau Fadlizon merasa bahwa narasi Polri dan TNI bisa dipertanyakan, silakan gunakan jalur yang tepat. Tidak mungkin kan Fadlizon lebih bodoh dari keledai yang bodoh, yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali? Saya mengingat kejadian saat Ratna Sarumpait disebut Fadlizon dianiaya beberapa pria tak dikenal. Bahkan Prabowo si pecundang ganda di Pilpres 2014 dan 2019 pun langsung bersama Amin Rais dan Fadlizon bikin konferensi pers bahwa Ratna Sarumpait dianiaya. Sehari setelah Tito membongkar kebohongan Ratna, besoknya mereka si gerombolan pecundang itu ramai-ramai klarifikasi. Fadlizon mengatakan bahwa dirinya menyesal dan telah ditipu. Ratna ternyata operasi plastik, dan baru operasi memang bentuk wajah tentu lebam. Karena ada efek pasca operasi plastik, Dr. Tompi yang sebelumnya jadi bulan-bulanan Gerindra, langsung dipuja-puji netizen. Stabilitas nasional akhirnya muncul kembali. Seharusnya dari awal, Wakil Ketua Umum Gerindra ini bisa menggunakan mekanisme hukum dan posisinya sebagai wakil rakyat. Apalagi dia kan anggota Komisi I DPR RI yang bekerja sama erat dengan polisi dan TNI, juga Menhan. Bukankah dengan demikian, orang bisa menghargai Gerindra, bukan malah seperti sekarang, malah jijik sama partai gak jelas ini? Atau jangan-jangan Gerindra ini sedang digembosi oleh orang dalam seperti Fadlizon? Tapi anehnya, kenapa Prabowo nggak segera buang orang ini ya? Apakah sedang di bawah pengaruh sihir? Mekanisme hukum dizalimi oleh Fadlizon. Dia lebih memilih untuk menggunakan metode yang sama saat Ratna menipu dirinya. Padahal sebelumnya sudah cekrek-cekrek bareng Ratna yang bonyok. Sekarang Fadlizon juga cekrek-cekrek dengan anggota keluarga FPI yang ditembak Modiar oleh polisi. Jujur saja, saya jadi penasaran bagaimana orang ini sejak kecilnya dididik di dalam keluarganya. Saya penasaran sama parenting style yang dialami oleh Fadlizon. Sekarang kita melihat bahwa banyak sekali hoaks-hoaks yang ia telan dan ia muntahkan. Setelah hoaks Ratna, kemudian sekarang, cerita tentang FPI yang katanya dibantai oleh polisi. Sungguh, ini adalah sebuah hal yang menandakan bahwa ada yang salah. Tapi uniknya, orang ini bisa dapat 200.000 lebih suara di Dapil Jawa Barat. Padahal kita tahu bahwa dia ini orang yang gampang dibohongi. Kenapa orang Jawa Barat bisa memilih dia? Apakah karena orang Jawa Barat memang banyak yang mudah dibohongi? Sedangkan di dapil yang sama, Adian Napitupulu hanya dapat 80 ribuan suara. Nomor 2 sih dia, tapi perbedaannya jauh banget kakak. Bicara tentang politisi, Indonesia ini bukan kurang politisi pintar. Saya yakin dengan perolehan 200 ribuan suara itu, Fadlizon bukan orang yang bodoh. Dia adalah orang yang pintar. Tapi Indonesia benar-benar kekurangan politisi yang mencerdaskan warganya. Apalagi membawa-bawa narasi yang di luar dari penelusuran dan penjelasan polisi. Sebagai warga negara Indonesia, saya saat ini sangat percaya kepada Polri. Mungkin kekecewaan saya kepada polisi saat urusin penilangan saja. Tapi untuk penegakan hukum, khususnya menindak kriminal, polisi sudah profesional. Jadi, saya mendukung gerakan polisi dan TNI dalam melakukan tindakan tegas dan terukur. TNI memiliki peranan penting juga. Karena dulu saat Gatot jadi Panglima, FPI memuja-muji TNI.
seolah mereka dilindungi. Tapi sejak Kiflan Zen, Ruslan Buton, dan berbagai jenderal nakal itu diproses hukum, FPI sudah mulai tak ada dukungan lagi. Selamat ya, semoga saja polisi dan TNI bisa membantah narasi Fadli Zon yang berpotensi memecah belah dan mendisintegrasi bangsa. Fadli Zon murka lupa sama Ratna Sarumpait, memang juaranya semburan dusta. Fadli Zon bak kesetanan dengan merespon garang soal kematian para laskar khusus FPI. Netizen santai saja karena jejak digital si pembuat hoaks ini sudah terekam netizen. Zon yang memang urat saraf kemaluannya itu sudah putus kembali mengulang drama yang sama persis ditampilkannya ketika dibodohi oleh seorang Ratna Sarumpait dengan drama bonyok yang sempurna. Masih segar dalam ingatan tatkala Zon pernah mendramatisir bonyok wajahnya Ratna Sarumpait tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Mendapatkan isu yang dikiranya bakal menyudutkan pemerintah, Zon malah ditelanjangi kebodohan dan ketololannya. Sekelas pejabat tinggi negara tapi otaknya didengkul. Somplak, Zon malah ikut menyebarkan hoaks yang disebutnya sebagai penganiayaan keji itu. Hoaks itu pun dengan girang disebarkan secara cepat. Memalukan tapi memang tak punya urat kemaluan ya repot. Penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin 2-3 orang laki-laki di parkiran di luar mobil. Tapi mengenai detailnya, saya belum tahu, kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Oktober tahun 2018. Kala itu Fadli memberi pernyataan bahwa dia akan membantu Ratna menginvestigasi penganiayaan itu. Ditambahkannya saat itu bahwa penganiayaan tersebut merupakan tindakan keji sehingga membuat Ratna trauma. Masih untung Zon melanggang bebas kendati sampai atasannya sendiri dan semua oposisi terlanjur murka dan termakan hoaks sambil menuduh pemerintah. Kejadian tahun 2018 itu kembali terulang dengan mendramatisir drama itu menjadi horor di akhir 2020 ini. Zon dengan membabi picek mengeluarkan tudingan untuk menyudutkan pihak kepolisian dan pemerintah seraya membela laskar FPI dan Rizik sang junjungannya. Baguslah, Zon sudah menunjukkan keberpihakannya pada ormas yang memang unfaedah itu. Manusia satu ini memang hanya jadi perongrong dan provokator yang siap untuk pansos demi meraih simpati pendukungnya lalu menggalang framing yang menyudutkan pemerintah. Pola yang sudah terbaca. Intinya kalau nggak bohong maka Zon nggak akan eksis. Manusia yang nggak ada gunanya ini seharusnya dideportasi dari negeri ini. Nggak ada untungnya negara membiayai hidupnya. Model orang seperti inilah yang bahkan lebih parah dari koruptor dalam tanda petik. Karena dia menyedot uang negara lalu mengadu domba dan memprovokasi rakyat yang mudah percaya dengan segala dusta dan kepalsuannya. Zon adalah politikus licik yang terus menunggangi aksi-aksi untuk menyudutkan pemerintah. Pola basi yang merupakan bagian dari watak atau kepribadiannya. Kepribadiannya memang terbentuk dan dibangun dengan dusta. Dustalah yang jadi makanan hariannya. Jadilah Medah memprediksi kenapa si Zo gampang diperdaya oleh Ratna Sarumpait. Karena memang sifatnya yang mudah dibohongi dan membohongi. Ibarat anak SD yang demen berbohong dan dibohongi, begitulah kelakuan si buntal yang gak ada gunanya ini. Kalau dalam perumpamaan Timur Tengah, seekor keledai tak akan mau masuk ke dalam lubang yang sama. Sedangkan Zon asal ada berita yang menyudutkan pemerintah maka dia akan tersenyum bak badut dengan perut menari-nari dan syahwat kekuasaannya itu mendidih karena dia seolah mendapatkan amunisi untuk menyerang. Sayang sekali Zon tak pernah cerdas dalam berargumen. Politisi goblok peliharaan Gerindra ini memang tebal muka karena ketebalan lemak dengan duduk dalam kekuasaan tanpa ada kontribusi yang berarti. Manusia macam ini hanyalah parasit yang hidup dengan menyedot uang rakyat tanpa memberikan dampak positif secuil pun. Masih mending seorang hansip yang berjaga di pos keamanan ketimbang Zon yang banyak berkoar tapi apa yang dikoarkan itu hanyalah framing keji. Sudah cukup manusia satu ini memprovokasi dan ikut menyebarkan fitnah. Seharusnya dia layak dipidana. Kepolisian sudah menyatakan bahwa polisi bisa mempidana orang yang membuat fitnah dengan mengklaim anggota FPI tak punya senjata. Kelakuan jubir FPI sama persis dengan ujaran Zon yang dengan sengaja menciptakan fitnah dan memutarbalikkan fakta.
Zon dan jubir FPI itu memang sebaiknya reuni dengan para pentolan FPI di penjara agar mereka bisa saling memupuk kebersamaan di sana. Indahnya kalau di penjara itu semua berkumpul mulai dari sang imam besar lalu jubir bersama juru bibir FPI si Zon sendiri. Prabowo sendiri tak berdaya menghadapi anak buahnya yang sudah lancang dan menunjukkan borok partai ini yang sebenarnya hanya jadi penunggang dan pembonceng di kabinet tapi malah jadi perongrong yang keji. Menhan sebaiknya menjebloskan Zon untuk menjadi pejabat FPI. Sekalian juga Zon dijebloskan agar reunian 212 ini makin lengkap dalam hajatan indah bersama.